Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam peristiwa pertempuran Bannockburn. Pertempuran Bannockburn pada tahun 1314 Masehi merupakan konflik penting selama Perang Pertama Kemerdekaan Skotlandia. Ini mengadu pasukan Skotlandia, yang dipimpin oleh Raja Robert the Bruce, melawan tentara Inggris yang dipimpin oleh Raja Edward II. Pertempuran itu terjadi di dekat kota Bannockburn di Skotlandia. Meskipun kalah jumlah, Skotlandia menggunakan taktik dan medan yang cerdas untuk keuntungan mereka, yang pada akhirnya meraih kemenangan luar biasa. Kemenangan ini memantapkan kemerdekaan Skotlandia dari kekuasaan Inggris dan merupakan momen yang menentukan dalam sejarah Skotlandia. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Bannockburn pada video ini. Skotlandia telah berada dalam perdamaian dan berjalan dengan baik untuk waktu yang lama sampai Raja Alexander III meninggal tiba-tiba. Dan karena satu-satunya pewarisnya, cucunya yang sakit Margaret, meninggal 4 tahun setelahnya, tidak ada pilihan yang jelas untuk mengambil alih tahta Skotlandia. Edward Longshanks diminta untuk menyelesaikan perselisihan sehingga tidak akan ada perang saudara antara 14 orang yang ingin menjadi raja. Ketika Raja Inggris menyadari bahwa ia dapat mengendalikan Skotlandia, seperti yang ia lakukan dengan Wales dan Irlandia, ia memilih John Balliol, yang ia pikir akan menjadi vasal yang dipercaya. Tetapi pada tahun 1295, tuntutan Edward untuk pria dan uang untuk mendukung perang dengan Perancis telah membuat bangsawan Skotlandia marah. Mereka meyakinkan Balliol untuk memberontak dan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Perancis. Edward begitu marah bahwa ia mengumpulkan tentara dan menyerang, yang memulai Perang Kemerdekaan Skotlandia pertama. Di Dunbar, Edward, salah satu raja terbaik dan paling terampil di Inggris, mengalahkan Skotlandia. Sebelum dikirim ke Menara London, John Balliol meninggalkan kerajaannya. Meskipun tanah-tanah yang ditangkap ditinggalkan dengan kekuatan yang kuat untuk melindungi mereka, masalah dimulai segera setelah William Wallace memicu pemberontakan di seluruh Skotlandia setelah mengalahkan pasukan Inggris di Stirling Bridge. Setelah kemenangan, ia menjadi penjaga kerajaan, dan rencana dibuat untuk langkah berikutnya, yang akan menjadi pertempuran dengan Edward. Raja Inggris berjalan ke utara setelah membuat kesepakatan damai dengan Perancis. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Skotlandia dalam penyerahan. Dia mengumpulkan tentara yang kuat dan dengan mudah mengalahkan Wallace di Falkirk. Pada tahun 1306, ketika tahta masih kosong, Robert Bruce mencoba untuk mengambilnya dengan membunuh saingan utamanya, John Comyn III, di gereja Greyfriars. Dia mengatakan bahwa dia adalah cucu dari David I dan harus menjadi Raja Skotlandia. Dia dimahkotai di Scone dengan bantuan beberapa anggota gereja Skotlandia dan bangsawan. Tetapi pemberontakannya mulai buruk ketika sebagian besar pengikutnya yang setia meninggal atau tertangkap dan dibunuh di Medven. Kemudian, di Dalrick, tentara yang melarikan diri Robert ditangkap, dan hampir semua dari mereka terbunuh. Posisinya runtuh, jadi ia melarikan diri ke pulau kecil Rathlin dan mulai mengatur kembali sumber daya. Kemudian menjadi lebih buruk. Saudara-saudara Robert, putri, dan istrinya, Elizabeth, ditangkap dan diberikan kepada Edward I. Saudara Robert Neil dihukum mati di Berwick. Pada awal tahun 1307, ia memimpin sekelompok kecil orang kembali ke pantai. Sementara ini berlangsung, dua saudaranya yang lebih muda berlayar untuk Galloway. Mereka ingin membuat sulit bagi Inggris untuk berbicara antara Carlisle dan Ayr, tetapi ketika mereka sampai di Loch Ryan, mereka tertangkap, ditahan, dan kemudian dibunuh. Di sisi lain, Robert mengalahkan Inggris di Glentrool dan, yang lebih penting, di Loudon Hill, yang menyebabkan peningkatan besar dalam dukungan dan wilayahnya. Ketika Hammer of the Scots, Raja Edward I, yang berusia 68 tahun, meninggal pada 7 Juli 1307, hal-hal menjadi lebih baik untuk Skotlandia. Edward II, anak laki-lakinya dan penerus, tidak memiliki keterampilan militer dan politik ayahnya.
Dia juga bergantung terlalu banyak pada teman-temannya, yang membuat majikan teratasnya tidak menyukainya dan mengambil pikirannya dari situasi di Skotlandia. Ini memberi Robert banyak waktu untuk berurusan dengan para tuan Skotlandia yang tidak ingin dia memerintah, terutama saingannya yang terbesar, John Comyn, 3 RDER of Buchan, kepemimpinan kaya yang dia dapatkan setelah mengalahkan dia di Inverurie. Pada musim panas 1308, Robert mengambil alih Aberdeen, membuat kepemilikan di timur lautnya tidak dapat dilanggar. Tak lama kemudian, bangsawan lain bergabung dengannya, sehingga dia bisa fokus mengusir Inggris keluar dari negaranya. Selama beberapa tahun berikutnya, kastil-kastil Inggris jatuh satu persatu, dan Robert memberikan para penguasa Skotlandia yang belum bergabung dengan bendera itu setahun untuk bersumpah setia padanya atau kehilangan hak tanah mereka. Pada awal musim semi 1314, Inggris hanya mengendalikan pangkalan besar Bothwell dan Stirling. Bothwell sendirian dan tidak menimbulkan ancaman segera, jadi Robert memberikan pengepungan Stirling kepada saudaranya Edward Bruce. Philip Mowbray, gubernur yang berada dalam kesulitan, melihat bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Stirling jatuh. Dia mengatakan kepada Edward Bruce bahwa jika dia tidak diselamatkan pada 24 Juni, dia akan meninggalkan istana. Raja Robert tidak suka bahwa saudaranya baik kepada Mowbray, meskipun dia tahu bahwa batasan ini akan membuat Inggris bertindak. Sekarang, istana hanya bisa diselamatkan dengan pertempuran sengit, dan Robert tahu bahwa ini dapat membatalkan semua yang telah dia lakukan sejauh ini. Sementara ini berlangsung, Raja Edward II membuat perdamaian dengan beberapa magnatnya dan menuju ke utara untuk mengumpulkan tentara di Berwick. Dia berada di bawah tekanan untuk membebaskan Stirling pada 24 Juni, jadi dia harus bergerak cepat. Uang telah dikumpulkan dengan pinjaman dari Paus, dan banyak orang dan sejumlah besar persediaan dan alat datang melalui darat dan laut ke Berwick. Ketika tentara bergerak menuju Stirling, semua makanan dan persediaan harus disimpan dan dipindahkan karena Skotlandia akan membakar tanah dan tidak meninggalkan apa-apa yang berguna bagi Inggris. Raja Robert harus berperang melawan tentara yang lebih dari 2 kali lebih besar dari miliknya. Dia menempatkan pasukannya beberapa kilometer selatan dari Stirling dan menunggu Edward tiba. Robert menempatkan 7.000 pejuang infanterinya dalam 4 kelompok schiltron, yang merupakan kotak pertahanan yang kuat dari orang-orang dengan pikas. Dia menempatkan mereka di sepanjang jalan Falkirk yang melewati hutan New Park ke Stirling. Sir James Keith, yang bertanggung jawab atas 600 ksatria ringan Skotlandia, melakukan patroli di pagi hari 23 Juni untuk menyaksikan kedatangan Angkatan Darat Inggris. Itu menakutkan untuk melihat 3.000 kuda, ksatria, dan orang-orang bersenjata dengan senjata dan perisai mereka bersinar di matahari. Di belakang mereka, 13.000 tentara dan sekelompok penembak Welsh keluar dari Torwood dan turun ke dataran selatan Sungai Bannockburn. Formasi Inggris adalah beberapa kilometer panjang, dan kuda berat Hereford di depan mulai bergerak ke bawah tepi tebing besar Bannockburn aliran. Setelah naik ke jalan, mereka melihat para pejalan kaki Skotlandia, yang tampaknya kembali ke hutan. Pada saat yang sama, di sebelah kanan garis Inggris, Baron Clifford bergegas dengan pasukannya yang berkuda di sepanjang jalan yang tersembunyi dari pandangan. Dia melakukan ini untuk memotong garis melarikan diri Skotlandia menuju Kastil Stirling. Sir Henry de Bohun, keponakan Hereford, kembali ke Sungai Bannockburn ketika ia melihat seorang tokoh yang mengendarai di depan tentara Skotlandia. Raja Robert sendiri bertanggung jawab atas pasukannya. Henry tidak bisa menghentikan dirinya. Dia berpikir ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri perang dengan membunuh Raja Skotlandia dan mendapatkan kemuliaan. Dia mengambil helmnya, memutar pengangkut senjata beratnya ke arah Raja, dan menunjuk ke arahnya. Robert memiliki semua alasan untuk pergi ke orang-orangnya untuk keselamatan di palfrey abu-abu karena dia tidak siap untuk bertarung di atas kuda. Tapi dia memutar kuda ke arah saingan, yang datang dengan kecepatan penuh. Ketika mereka semakin dekat, Bruce dengan cepat memutar kuda cepatnya ke samping untuk melarikan diri dari lencana. Dia kemudian bangkit di tangannya dan mematahkan ekor Henry dengan memecahkannya melalui helmnya. Sebelum ia bahkan menabrak tanah, pahlawan Inggris sudah mati. Sementara itu berlangsung, Hereford mendorong orang-orangnya di sepanjang jalan, yakin bahwa Scots tidak akan cukup berani untuk melawan kuda-kuda bersenjata di luar. Dia ingin menangkap pejalan kaki sebelum mereka berlari ke hutan untuk keselamatan. Tetapi orang-orang Skotlandia tidak kembali.
Robert mengatakan kepada orang-orang untuk menggali lubang besar di kedua sisi jalan dan menutupi mereka dengan pohon. Kemudian ia menunggu musuh datang kepadanya. Sebelum Inggris bisa masuk ke posisi, Skiltrons Robert menurunkan tongkat mereka dan bergerak ke atas dalam garis ketat seperti phalanx. Ketika kuda-kuda Hereford berlari ke dinding tongkat Skotlandia, mereka kehilangan banyak orang segera. Ketika sisa pasukan kudanya mencoba untuk bersatu, perangkap Pitt membuat hal-hal sangat sulit bagi mereka. Gloucester dan kuda-kudanya berbalik dan mencoba menyeberangi sungai lebih jauh ke atas. Ketika Edward Bruce melihat gerakan itu, ia segera bergerak untuk melindungi sisi saudaranya. Inggris mundur karena mereka tidak tahu seberapa besar perangkap Pitt dan karena pasukan Edward Bruce semakin dekat. Di sisi kiri tentara Skotlandia, Randolph hampir tidak melihat kelompok Clifford sampai hampir terlambat. Dia bergerak dengan cepat karena dia marah pada dirinya sendiri karena hampir membiarkan musuh mengelilingi posisinya. Dia memimpin orang-orangnya keluar dari pohon-pohon dan ke arah Inggris, yang datang ke mereka. Orang-orang Skotlandia mengumpulkan pedang mereka untuk membuat tembok yang tidak dapat dilanggar. Kuda Clifford mengelilingi formasi mereka dan meluncurkan serangan setelah serangan, tetapi tidak ada yang berhasil. Terkejut bahwa mereka tidak bisa melewati perisai, para ksatria melemparkan tongkat, darts, maces, dan bahkan pedang mereka ke orang-orang Randolph, berharap untuk melukai tentara musuh. Douglas, di sisi lain, memimpin spermannya keluar dari hutan dan perlahan-lahan bergerak maju. Ini mengambil beberapa panas dari Randolph sebagai beberapa kuda Inggris berbalik untuk menghadapi musuh. Randolph mengambil kesempatan dan melanjutkan serangan, berlari lurus melalui garis Inggris. Kuda berat Inggris menyebar karena perintah mereka rusak dan lebih banyak pejalan kaki Skotlandia datang. Ini mengakhiri pertempuran pada 23 Juni. Meskipun Inggris tidak kehilangan banyak orang dan masih memiliki keuntungan 2-1 dalam jumlah, kepercayaan mereka sangat rendah setelah 2 pertempuran. Ketika hari berakhir, orang-orang Raja Edward membutuhkan tempat untuk mendirikan perkemahan dan air untuk kuda mereka. Dia memilih untuk memindahkan seluruh kuda dan sekitar setengah dari infanteri ke daerah berapi di sepanjang Bannockburn. Sisanya dari pejuang dan kereta bagasi akan berkemah di selatan sungai. Sementara itu, Robert Bruce memanggil pertemuan orang-orangnya untuk berbicara tentang perang. Meskipun dia memenangkan pertempuran hari itu, pelajaran keras dari masa lalu mengajarkan dia untuk menghindari pertempurannya dengan kuda berat. Dia berpikir untuk mundur lebih dalam ke padang pasir Skotlandia yang kasar, di mana Inggris akan memiliki waktu yang sulit untuk mengikuti. Tetapi ketika pembicaraan berlanjut, seorang ksatria Skotlandia yang bekerja untuk Inggris beralih sisi dan bersumpah setia kepada Robert Bruce. Dia mengatakan kepada raja bahwa Inggris putus asa dan bingung, dan dia bertaruh hidupnya bahwa Bruce akan menang jika dia menyerang di pagi hari. Robert berpaling ke prajurit-prajuritnya dan bertanya, apakah kita harus berperang atau tidak? Dengan satu suara keras, mereka menanggapi panggilan untuk bertarung. Di pagi hari 24 Juni, Inggris tidak begitu yakin bahwa mereka akan menang seperti sebelumnya. Raja Edward menempatkan kuda-kudaannya di antara lubang dalam Pelstream dan daerah yang padat hutan ke selatan. Dia kemudian mengatakan kepada para penembak dan prajurit kaki untuk membentuk di belakang mereka. Kemudian Raja Robert Bruce memberikan perintah penting untuk bergerak melalui lapangan terbuka menuju tentara Inggris yang kuat, yang lebih dari 2 kali lebih besar dari dia dan memiliki senjata yang jauh lebih baik. Cara inovatif Robert mengajarkan Skiltronnya untuk bergerak maju dalam urutan echelon, adalah satu-satunya alasan mengapa rencana untuk maju dengan pejuang melawan kuda berat bahkan mungkin. Dia berharap bahwa Inggris masih akan memikirkan formasi-formasinya sebagai pelindung dan tidak menyadari betapa pentingnya kemampuan mereka untuk bergerak untuk rencana menyerangnya. Ketika Skotlandia bergerak perlahan-lahan untuk tetap bersama, Robert mengirim penembakannya di depan penembaknya untuk menarik perhatian sebanyak mungkin dari mereka. Dan trik itu berhasil karena para penembak Inggris menembak penembaki Skotlandia alih-alih garis pejalan kaki. Sementara Inggris masih membentuk garis-garis mereka, komandan mereka berdebat tentang siapa yang harus memimpin beban kuda. Gloucester tidak ingin berdebat terlalu lama, mengisi ruang terbuka antara 2 pasukan, diikuti oleh Clifford dan banyak ksatria penting lainnya. Ketika mereka menabrak Skiltron Edward Bruce, dinding tongkat yang telah dibangun untuk bertemu mereka membunuh Gloucester dan orang-orangnya segera
Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar kelompok kuda telah terbunuh. Pike Skotlandia dengan ujung baja tajam sekarang telah bergerak maju. Inggris membuat serangkaian tuduhan berani, tetapi mereka tidak bisa melewati formasi Skotlandia. Ketika kuda bertemu dengan Chilterns, orang-orang yang menonton mengatakan, kuda menghilang dari pandangan seperti orang menyelam ke laut. Perlahan tapi pasti, kelompok Edward Bruce tiba di Bannockburn. Setelah di sana, mereka melekat pada aliran, yang membiarkan Chiltern lain bergerak maju. Robert sekarang ingin menangkap Inggris di antara dua aliran. Pertempuran berlanjut selama berjam-jam ketika spearmen Skotlandia berdiri di tanah mereka melawan tuduhan keras para kuda. Tekanan fisik pada setiap spearman harus sangat besar. Para Skotlandia yang disiplin berjuang baik bersama melawan serangan kuda Inggris ketika mereka mendekati sungai Bannockburn dan Pelstream. Seseorang akhirnya mengatakan kepada para penembak Inggris untuk menembak pada Chilterns. Sampai saat ini, mereka tidak digunakan dengan baik, meskipun mereka bisa memecah formasi Skotlandia. Tapi karena jajaran Skotlandia begitu dekat satu sama lain, panah-panah berjalan tepat di atas mereka. Kemudian, para penembak diperintahkan untuk menembak melampaui kuda dan langsung ke para pemanah. Ini juga tidak berhasil karena kuda Inggris jauh lebih tinggi dari prajurit kaki Skotlandia sehingga mereka melindungi mereka dari panah dan menempatkan diri mereka di garis api. Namun, penembak Inggris terus menembak panah saat mereka perlahan-lahan bergerak melintasi Pelstream untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Ketika Robert melihat ini, ia mengatakan kepada Maurice Chalkait, yang bertanggung jawab atas kuda ringannya, untuk mencoba menyingkirkan mereka. Dia tahu bahwa penembak bisa berbahaya untuk spearmannya. Sementara itu, Skotlandia menutup kesenjangan antara Pelstream dan Bannockburn. Hal ini membuat Inggris terjebak di antara lembah-lembah dalam Pelstream dan Bannockburn. Setelah Kate sendiri menyeberang Pelstream, kuda-kuda ringannya melompat ke arah para penembak Inggris dengan tongkat mereka yang ditujukan kepada mereka. Para bowman melebihi jumlahnya, dan mereka yang tidak mati berlari melintasi sungai. Kate terus pergi ke atas dan ke bawah Pelstream untuk menghentikan penembak dari mencoba untuk menghadapinya lagi. Ketika pertempuran yang keras mencapai tahap penarikannya yang kejam, Scots yang lelah mendorong lebih sedikit, dan Robert memainkan tangan penuh dengan mengirimkan dua Chilternnya sendiri ke depan. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan berhenti. Beberapa mengisi celah-celah di garis tongkat Douglas, sementara yang lain membungkuk dengan semua kekuatan mereka melawan punggung dan bahu orang-orang yang lututnya menyerah setelah berjam-jam pertempuran. Inggris akhirnya menyerah lebih banyak wilayah. Karena Inggris hampir pasti akan kalah, para pemimpin mereka bertekad untuk menjauhkan raja mereka dari spearmen Skotlandia yang dekat dengannya di garis depan. Ketika 500 ksatria meninggalkan untuk menjaga raja, mereka tidak hanya memastikan mereka akan kalah, tetapi mereka juga menyebabkan banyak orang lain melarikan diri tanpa perintah. Setelah Inggris dikalahkan, Skotlandia berhasil menyerang utara Inggris dan pindah ke Irlandia. Sebagai imbalan untuk bangsawan, Edward II membebaskan istri Robert Elizabeth, saudara-saudaranya Christina dan Mary, dan putrinya Marjorie, yang telah terkunci di Inggris selama 8 tahun. Kemenangan di Bannockburn menyebabkan perjanjian Edinburgh-Northampton pada tahun 1328, yang memberi Skotlandia kemerdekaan. Mahkota Inggris menerima bahwa kerajaan Skotlandia sepenuhnya independen dan bahwa Robert Bruce, pewarisnya, dan penerusnya adalah penguasa yang sah.